Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh Dewan Panelis Lelang Jabatan Calon Ketua PPSMB Ksatria 2021, yang terhormat seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik, perkenalkan saya Afrian Rahmat. Izinkanlah dalam kesempatan kali ini saya menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Dewan Panelis. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Panelis dan seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik atas perhatian yang telah diberikan kepada video grand design yang telah saya buat sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, ada cukup banyak pertanyaan yang masuk ke saya, namun dalam video ini karena kita dibatasi durasi waktu, maka saya hanya akan menjawab beberapa pertanyaan saja. Namun bagi Dewan Panelis, ini saya akan mengirimkan naskah lengkap jawaban saya untuk masing-masing pertanyaan dari Dewan Panelis, sehingga nantinya apabila dirasa pertanyaan tersebut tidak ada jawabannya dalam video ini, maka silahkan dicek dalam file naskah tersebut yang saya kirimkan melalui email. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ini kaitannya dengan peningkatan standar pemandu. Pertanyaannya adalah, bisakah kamu menjelaskan kira-kira apa saja yang masih menjadi kekurangan seorang pemandu saat ini, dan kira-kira pelatihan apa yang dibutuhkan? Oke, mungkin sebelum membahas mengenai kekurangan, di sini mungkin saya akan menjelaskan apakah pentingnya peningkatan standar pemandu ini. Jadi sebelum menjalani PPSMB Ksatria, tentunya para maba ini sudah terlebih dahulu menjalani PPSMB Palapa. Dan setelah PPSMB Palapa, maka maba ini akan berekspektasi bahwa pemandu di PPSMB Ksatria itu seperti Kovas di PPSMB Palapa. Namun nyatanya ada gap yang cukup terlihat antara pemandu dan Kovas. Padahal pemandu dan Kovas ini tugasnya sama, namun ada gap yang cukup terlihat di situ. Sehingga dari mahasiswa baru sendiri merasakan perasaan yang berbeda ketika mereka menjalani PPSMB Palapa dan PPSMB Ksatria. Oleh sebab itu peningkatan pemandu ini perlu dilakukan. Sehingga maba akan merasakan perasaan yang maksimal ketika mereka menjalani PPSMB Ksatria. Lalu apa yang menjadi kekurangan dari pemandu? Di sini bukan maksud saya untuk menjelekkan pemandu karena memang saya sendiri adalah pemandu di tahun 2020. Namun ini adalah bahan evaluasi untuk peningkatan pemandu ke depannya. Menurut saya yang menjadi kekurangan itu yang pertama adalah dalam ice breaking. Menurut saya pemandu ini masih kurang mampu untuk melakukan ice breaking dan memang kesempatan yang diberikan untuk ice breaking pun masih kurang. Hal ini memang disebabkan karena dalam pelatihan pemandu itu tidak dilatih secara langsung mengenai ice breaking. Dan untuk role play ice breaking pun saya rasa masih sangat kurang di pemandu. Kemudian yang kedua adalah tentang public speaking. Sebenarnya memang rata-rata pemandu ini sudah memiliki public speaking yang baik, namun hal ini masih bisa ditingkatkan lagi, karena beberapa masih ada yang seperti kaget dan belum terbiasa untuk berbicara di depan forum. Hal ini diakibatkan karena memang pelatihan public speaking ini kurang dan role play yang dilakukan pun masih cukup kurang. Sehingga peningkatan pelatihan public speaking dan role play untuk pemandu ini harus ditingkatkan. Lalu yang menjadi masalah selanjutnya adalah berkaitan dengan juknis. Nah, di tahun 2020 waktu itu juknis yang dibuat oleh divisi kreatif dan divisi Tukmat itu menurut saya sebagai pemandu dan pandangan dari pemandu lain itu banyak yang mengeluhkan juknis tersebut karena juknis tersebut kurang memperhatikan aspirasi dari pemandu. Nah, saat itu alokasi waktu yang diberikan kepada pemandu untuk materi sebanyak itu dirasa kurang sehingga para pemandu waktu itu kurang bisa maksimal dalam menyampaikan materi kepada maba. Lalu untuk pertanyaan yang kedua ini adalah seputaran sentralisasi peran pemandu. Mungkin di sini saya akan mengonfirmasi dulu bahwa sebenarnya sentralisasi peran pemandu ini bukan maksudnya semua materi dan acara itu akan dibawakan oleh pemandu. Tetap akan ada sesi-sesi lain yang itu diisi oleh selain pemandu. Misalkan saja mungkin bisa dilakukan sebuah seminar yang akan diisi oleh pembicara-pembicara terkenal. Lalu bisa ada sesi-sesi yang akan diisi oleh BSO. Kemudian ada sesi yang nanti dibawakan oleh divisi tugas dan materi berkaitan dengan games angkatan dan lain-lain. Namun yang menjadi poin di sini adalah peran pemandu ini akan ditingkatkan. Lalu apabila ada intervensi dari dekanat berkaitan dengan sentralisasi peran pemandu ini, maka kuncinya adalah komunikasi terhadap dekanat. Nah, kita harus bisa meyakinkan dekanat bahwa sentralisasi peran pemandu ini menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan nilai-nilai dari PPSMB Ksatria. Karena sudah disebutkan di awal tadi bahwa pemandu ini memang yang sudah dilatih untuk menyampaikan materi, maka sudah selayaknya bahwa pemandu ini diberikan peran yang lebih untuk menyampaikan materi. Kemudian berkaitan dengan pengenalan elemen lain di Fakultas Teknik, maka ada solusi konkret yang bisa dilakukan. Misalkan saja kalau di tahun 2020 itu menggunakan video asinkron, lalu mahasiswa baru mengerjakan kuis di Google Form, maka hal ini bisa disiasati untuk meningkatkan peran pemandu. Misalkan saja pemandu akan membina mahasiswa baru
dalam melihat video tersebut. Pemandu bisa memantik diskusi di antara mahasiswa baru, bisa untuk saling tanya-tanya pada mahasiswa baru. Kemudian untuk follow up-nya ketika di tahun 2020 itu dilakukan menggunakan Google Form, maka bisa dilakukan menggunakan Kahoot. Karena menurut saya untuk menggunakan Kahoot ini akan lebih asik dibandingkan Google Form, dan ini akan meningkatkan peran pemandu dalam penyampaian materi. Dan ini juga akan meningkatkan interaksi antara pemandu dan mahasiswa baru, sehingga hubungan kedekatan antara pemandu dan mahasiswa baru ini akan makin terjalin lagi. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, ini adalah kaitannya dengan memastikan maba menerima manfaat. Jadi sebenarnya memang kita tidak bisa memastikan 100% apakah maba itu benar-benar menerima manfaat. Tapi yang bisa dilakukan adalah kita memaksimalkan kemungkinan maba untuk menerima manfaat. Caranya adalah kita membuat maba itu merasa nyaman dengan PPSMB Ksatria. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat maba itu nyaman dengan PPSMB Ksatria adalah pemandu itu harus menjadi teman bagi mahasiswa baru. Lalu inovasi lain yang bisa dilakukan adalah diperbanyaknya porsi materi yang dilakukan transfer antara pemateri dari luar PPSMB Ksatria kepada pemandu lalu kepada mahasiswa baru. Karena pemandu ini memang orang yang paling tepat untuk menyampaikan materi itu. Karena mahasiswa baru sebelumnya sudah mengenal pemandu, sehingga mahasiswa baru akan merasa lebih nyaman ketika materi itu dibawakan oleh pemandu. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, ini kaitannya dengan wujud pelibatan BSO, KMHM, dan lembaga lain di Fakultas Teknik. Sebenarnya untuk pertanyaan ini, jawabannya sudah ada beberapa dalam Grand Design, namun dalam kesempatan kali ini saya akan menegaskan kembali dan menambah contoh-contoh lain. Yaitu contoh yang pertama, kita bisa melibatkan kelompok studi di Fakultas Teknik, yaitu Cendekia Teknika dan LPKTA, dalam penyusunan penugasan atau materi yang kaitannya dengan ilmu-ilmu keteknikan. Misalkan saja kita bisa minta bantuan kedua kelompok studi tersebut dalam penyusunan tugas karya teknik aplikatif. Dan kemudian dalam feedback karya teknik aplikatif ini, karena dari panitia sendiri jumlahnya terbatas untuk melakukan feedback terhadap semua mahasiswa baru, maka kita bisa melibatkan dua kelompok studi tersebut. Dua kelompok studi tersebut juga akan mendapatkan manfaat dari pelibatan mereka. Nah, dalam hal ini mereka bisa mendeteksi mahasiswa-mahasiswa baru yang berpotensi tinggi untuk meraih juara. Lalu wujud pelibatan yang kedua, ini kita bisa melibatkan klub Viagra dalam pembuatan video first person view, karena untuk pembuatan video tersebut saya rasa cukup sulit dan ada kemungkinan nanti dari panitia itu tidak mampu melakukan itu. Maka dari hal tersebut kita bisa melibatkan klub Viagra karena mungkin mereka sudah berpengalaman lebih dalam hal film dan video. Lalu wujud pelibatan yang ketiga ini contohnya adalah kepada KMHM, yaitu kita bisa melibatkan KMHM di Fakultas Teknik untuk melakukan follow up dari nilai-nilai yang sudah kita tanamkan di PPSMB Ksatria. Karena masing-masing KMHM ini tentu memiliki pengenalan kampusnya masing-masing, sehingga dari pengenalan kampus tersebut bisa dilakukan follow up mengenai nilai-nilai yang ada di PPSMB Ksatria. Lalu contoh yang keempat adalah pelibatan BSO-BSO keagamaan di Fakultas Teknik. Karena untuk menanamkan nilai ketuhanan, moral, dan etika itu paling mudah adalah melalui pendekatan secara agama. Dan tentunya hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemandu karena dalam satu forum itu agamanya berbeda-beda. Nah, dalam hal ini kita bisa melibatkan BSO keagamaan di Fakultas Teknik untuk mengisi sesi khusus yang akan berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan, moral, dan etika. Lalu pertanyaan kelima ini kaitannya adalah sinergitas dengan Palapa. Jadi karena PPSMB Ksatria ini statusnya adalah PPSMB tingkat fakultas dan PPSMB Palapa ini adalah PPSMB tingkat universitas, maka bentuk sinergitasnya adalah kita menanyakan kepada PPSMB Palapa tentang acara dan materi apa yang akan mereka bawakan. Sehingga dalam pelaksanaan PPSMB Ksatria ini akan mengusung acara dan materi yang berbeda. Sehingga tidak ada kesan tabrakan, tumpang tindih atau materi yang terlewat dari dua PPSMB tersebut. Karena tentunya dari PPSMB Ksatria itu tidak ingin ada kesan bahwa PPSMB Ksatria meniru dari PPSMB Palapa, sehingga harus kita pastikan bahwa acara dan materi yang dibawakan berbeda dengan cara diskusi dengan PPSMB Palapa. Lalu pertanyaan berikutnya ini kaitannya dengan kolaborasi pengenalan kampus di tingkat departemen dan prodi. Yang jadi masalah adalah kegiatan kaderisasi di tingkat departemen itu cenderung berbeda-beda dari segi waktu maupun substansi pelaksanaan. Nah, untuk melakukan kolaborasi ini bisa dilakukan dengan mencari persamaan nilai apa yang diusung dalam kaderisasi tersebut dan dalam PPSMB Ksatria. Nah, sebagai contoh ini saya mengambil kasus di TETI, yaitu di TETI Lab Skill atau TLS. Nah, itu dari PPSMB Ksatria dan TETI Lab Skill sama-sama mengusung nilai ketuhanan, moral, dan etika. Nah, dari nilai yang sama tersebut, kita bisa melakukan follow up terhadap mahasiswa baru selama mereka menjalani TLS. Nah, dalam TLS itu ada sesi kepemanduan yang waktunya cukup longgar dan fleksibel. Nah,
dalam sesi kemanduan di TLS tersebut bisa dilakukan diskusi antara pemandu di TLS dengan mahasiswa baru untuk mengetahui apakah mahasiswa baru itu masih memegang nilai-nilai dari PPSMB Ksatria. Apabila dirasa masih, maka dari TLS sendiri akan mendapatkan keuntungan berupa mereka tidak perlu menanamkan nilai-nilai itu lagi karena mahasiswa baru masih sangat memegang nilai tersebut. Sehingga waktu pelaksanaan TLS pun jadi lebih efektif. Dan untuk PPSMB Ksatria sendiri akan memiliki keuntungan bahwa nilai yang disampaikan di PPSMB Ksatria itu ternyata terfollow up dengan baik melalui KMHM dalam acara pengenalan jurusan masing-masing. Lalu pertanyaan berikutnya ini kaitannya dengan lelang jabatan dengan skema 2 batch. Yang menjadi latar belakang 2 batch ini adalah karena dalam gradation itu sebenarnya untuk struktur panitia itu belum 100% fix. Namun dari divisi-divisi tersebut yang memiliki peran paling sentral adalah 3 divisi, yaitu divisi tugas dan materi karena mereka yang akan menyusun substansi materi, lalu divisi kreatif karena mereka yang akan menyusun konsep acara, dan divisi pemandu karena mereka yang akan menyampaikan materi kepada mahasiswa baru. Nah, dari ketiga divisi tersebut, maka bisa melakukan brainstorming bersama ketua dan standing komite untuk menyusun langkah-langkah berikutnya. Misalkan saja menyusun divisi apa yang diperlukan. Hal ini akan menjadi lebih efektif ketika sudah disusun 3 divisi terlebih dahulu yang paling sentral, lalu menentukan divisi apa yang diperlukan, dibandingkan dengan melakukan dalam satu batch, namun setelah itu dirasa ada divisi lain yang perlu ditambahkan, lalu melakukan lelang jabatan lagi setelah itu. Itu menjadi lebih efektif dengan skema 2 batch seperti yang dalam grand design saya ini. Lalu manfaat lain yang bisa diambil ketika melakukan dalam 2 batch, yaitu kita bisa menyesuaikan koordinator dari divisi selain dari 3 divisi awal tadi, yang memiliki visi sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh 3 divisi awal tadi. Misalkan saja ketika nantinya divisi kreatif memutuskan akan menggunakan first person view untuk pembukaan, maka bisa dicari koordinator DMD yang sesuai untuk melakukan proyek tersebut. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yaitu mengenai rekrutmen dan controlling. Jadi untuk rekrutmen ini, untuk posisi koordinator divisi maka akan menggunakan lelang jabatan. Untuk lelang jabatan sendiri akan terdiri dari 2 komponen, yaitu wawancara dan presentasi. Untuk wawancara sendiri diperlukan agar ketua bisa mengetahui karakteristik dari calon koordinator divisi. Sedangkan untuk presentasi digunakan agar ketua bisa mengetahui program yang ingin dijalankan oleh koordinator divisi itu. Kemudian apa kaitannya dengan grand design yang akan diusung oleh ketua. Lalu untuk controllingnya ini karena jumlah panitianya cukup banyak, maka memang controllingnya agak sulit. Namun ini bisa disiasati dengan controlling secara bertahap. Nah, karena untuk controlling dan menjalin kedekatan antar panitia itu paling mudah dilakukan dari struktur terkecil, misalnya dari struktur subdivisi, maka controllingnya itu akan dimulai dari struktur subdivisi. Jadi ada controlling bertingkat antara subkoor, lalu koor, lalu kepada ketua. Sehingga controllingnya ini akan lebih mudah terawasi ketika menggunakan sistem controlling yang bertingkat seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir dalam sesi video ini adalah kaitannya dengan first person view. Ya, kira-kira first person view apa saja yang akan diambil? Yang menjadi rencana saya yang pertama itu adalah momen ketika mahasiswa baru pertama kali masuk ke fakultas teknik. Nah, mahasiswa baru akan berjalan di atas red carpet, lalu masuki gerbang fakultas teknik, lalu melewati tugu teknik, lalu masuk ke lorong fakultas teknik dengan diiringi sambutan yang meriah dari kakak tingkat yang melakukan sportran di kanan dan kiri dengan teknologi first person view dan teknologi Action. Sehingga mahasiswa baru akan merasakan pengalaman maksimal ketika mereka menonton video tersebut. Lalu momen lain yang bisa diambil adalah jelajah departemen. Nah, jelajah departemen sendiri untuk tahun 2020 menggunakan konsep seperti video berita. Nah, namun untuk tahun 2021 ini saya mengusung bahwa ini akan lebih menarik ketika menggunakan first person view, sehingga mahasiswa baru akan merasakan momen-momen di dalam departemen. Lalu pertanyaan berikutnya ini kaitannya dengan profesionalitas dan keluargaan. Nah, namun dalam PPSMB Ksatria ini, profesionalitas yang saya masukkan di sini lebih kepada pengelolaan manajemen yang dilakukan oleh panitia. Sedangkan keluargaan ini lebih kepada hubungan antara panitia dengan mahasiswa baru. Dalam sudut pandang maba, maka profesionalitas ini lebih mengarah kepada substansi materi, sedangkan kekeluargaan ini lebih mengarah kepada metode yang dilakukan panitia untuk menyampaikan materi kepada maba. Sehingga dalam hal ini profesionalitas dan keluargaan bisa berjalan secara bersama-sama dalam PPSMB Ksatria. Kemudian untuk video jelajah departemen sendiri, untuk membentuk suasana seperti fakultas teknik yang sebelum terjadi pandemi, maka ini bisa dilakukan dengan protokol kesehatan.
Artinya memang kita tidak perlu memerlukan kerumunan banyak orang untuk membentuk suasana ini, cukup ada beberapa orang yang lewat saja, lalu ada orang yang duduk-duduk di lorong, itu sudah cukup membentuk suasana bahwa itu seperti Fakultas Teknik sebelum terjadi pandemi. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam video Q&A ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.